Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ratnamula Rahayu. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2023 011 01 00015. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait statistik pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Ibu Mandailina MPD. Pada video kali ini, ada 3 poin pembahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama, tentang apa perbedaan statistik deskriptif dan statistika inferensial, yang kedua, apa itu populasi dan sampel, dan yang ketiga adalah pengertian dan contoh 4 jenis sampling. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang perbedaan statistik deskriptif dan statistika inferensial. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan, di mana statistik deskriptif adalah cara kita meringkas, menyajikan dan menggambarkan data agar mudah dipahami. Contohnya, jika kalian ingin tahu berapa tinggi teman-teman kalian di kelas, kalian bisa ukur tinggi badan semua teman-teman kalian di kelas dan akan mendapatkan banyak sekali angka. Dengan statistik deskriptif, kita bisa menghitung rata-rata tinggi badan teman-teman kita dan membuat grafik batang yang menunjukkan berapa teman yang tingginya 150 cm, 160 cm, dan seterusnya. Selanjutnya menentukan teman tertinggi dan terendah, misalnya teman tertinggi 180 cm dan terendah 150 cm. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel sederhana. Kita menggunakan informasi dari sebagian kecil sampel untuk membuat pertanyaan tentang seluruhan populasi. Contohnya, kita tidak mungkin mewawancarai seluruh penduduk Indonesia untuk mengetahui preferensi calon presiden. Maka kita akan mengambil sampel sejumlah orang, misal 1000 orang, dan berdasarkan jawaban mereka, kita mencoba memperkirakan preferensi seluruh penduduk. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah tentang apa itu populasi dan sampel. Jadi, populasi dalam statistik adalah seluruh kumpulan individu, objek, atau data yang menjadi fokus penelitian. Populasi adalah kelompok lengkap yang ingin kita pelajari karakteristiknya, sedangkan sampel adalah bagian kecil atau representatif dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar kecil di bawah itu adalah contoh populasi dan sampel. Orang-orang yang banyak itu adalah populasi dan yang lebih sedikit adalah orang yang mewakili sebagai sampel. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang apa saja 4 jenis sampling dan contohnya. Nah, yang pertama, purposive sampling. Dalam metode ini, kita dapat memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kita ingin meneliti penelitian tentang dampak bencana alam di Lombok tahun 2018. Kita bisa memilih sampel korban bencana yang tinggal di daerah yang paling parah terkena dampak. Selanjutnya, sampling jenuh. Jika kita menggunakan metode ini, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Ini biasanya dilakukan ketika jumlah populasi relatif kecil atau ketika peneliti ingin mendapatkan data yang sangat akurat dan mendalam. Contohnya, ketika ingin meneliti kepuasan mahasiswa, populasi seluruh mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Mataram, misalnya 19 orang. Alasan jumlah mahasiswa yang sedikit memungkinkan peneliti untuk mewawancarai semua mahasiswa secara mendalam dan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang tingkat kepuasan mereka. Nah, yang ketiga yakni snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memulai dengan memilih satu atau beberapa sampel dan kemudian meminta sampel tersebut untuk merekomendasikan atau memperkenalkan orang lain yang memiliki karakteristik yang sama. Teknik ini berguna ketika populasi sulit untuk dijangkau. Contohnya, penelitian tentang pengguna narkoba. Nah, sulitnya menjangkau populasi pengguna narkoba karena sifat atau aktivitas mereka yang tersembunyi. Proses snowball sampling selanjutnya, peneliti memulai dengan menghubungi beberapa pengguna narkoba yang sudah diketahui, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan teman atau kenalan mereka yang juga pengguna narkoba. Proses ini berulang hingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai.
Nah, yang terakhir ini adalah incidental sampling. Incidental sampling adalah metode paling sederhana di mana kita mengambil sampel dari siapa saja yang kebetulan tersedia. Contohnya, seperti penelitian tentang pengalaman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram. Caranya adalah peneliti mengunjungi kampus Universitas Muhammadiyah Mataram dan mewawancarai mahasiswa baru yang ditemui di sekitar area kampus. Nah, baik teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan materi dari saya tentang statistik pendidikan. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.